Kita akan menyongsong tahun 2023. Untuk penerima bantuan di tahun 2022 ini belum tentu mendapatkan lagi di tahun depan, dengan catatan karena memang proses verifikasi dilakukan secara berkala dan bertahap. Nah, teman-teman, yang tidak cair lagi di tahun depan tentunya akan digantikan dengan hasil validasi data baru. Program bantuan tidak bersifat permanen. Yang sudah mampu akan digantikan kepada keluarga yang kurang mampu. Itulah pentingnya proses verifikasi. Teman-teman sahabat sosial, kami ada merekap beberapa poin penting bagi yang memiliki ciri seperti ini. Tahun depan bantuannya, mohon maaf, sudah tidak dapat dicairkan lagi. Nah, teman-teman sahabat sosial, rekapan ini perlu kami sampaikan. Silakan disimak sampai habis, jangan di skip tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, salam sejahtera, salam sehat semuanya. Welcome di channel Dunsana Emril. Terima kasih yang selalu stay di channel ini. Kita konsisten mengabarkan informasi terkait perkembangan program bantuan pemerintah serta informasi dari pusat, apakah itu kebijakan, program ataupun aturan terbaru, baik itu yang sudah dilaksanakan atau yang akan segera diterapkan di tahun depan tentunya. Jadi teman-teman, sebelum saya lanjut jangan lupa disupport, tekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya apalagi yang baru join di channel ini. Teman-teman sahabat sosial, tahun 2022 segera berakhir. Anggaran yang telah ditetapkan segera dituntaskan untuk proses penyalurannya. Beberapa program bantuan tunai sudah dipastikan tidak akan dilanjutkan tahun depan, dengan catatan tentunya verifikasi dilakukan dan hasil validasi untuk penerima manfaat di tahun depan akan dialihkan untuk menerima program bantuan yang lain. Ada 4 bantuan tunai yang telah kami sampaikan tidak dilanjutkan lagi. Terakhir pencairannya di bulan Desember ini. Seperti program bantuan BLT Dana Desa, kemudian program bantuan subsidi upah, kemudian program bantuan BLT BBM tahap kedua, dan program bantuan set top box gratis. Jadi teman-teman, 4 bantuan tunai tersebut tidak akan dicairkan lagi mulai tahun depan. Nah, ada penggantinya untuk program bantuan yang akan cair di tahun depan. Apakah KPM atau penerima manfaat bisa cair bantuannya di tahun depan? Ini berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh verifikator di lapangan tentunya. Hasil survei yang dilakukan secara bertahap setiap bulannya. Nah, teman-teman sahabat sosial, 6 rekapan ini perlu kami sampaikan terkait mohon maaf bagi penerima manfaat di tahun 2022, tahun depan tidak akan cair lagi bantuannya. Langsung saja bagi teman-teman sahabat sosial, yang pertama, jika pada saat proses verifikasi lapangan dilakukan, terindikasi yaitu komponen dalam kartu keluarganya memiliki pekerjaan PNS, kemudian BUMN, BUMD, anggota DPR, DPRD, itu sudah dipastikan bantuannya tidak akan cair lagi di tahun depan karena sudah merupakan keluarga mampu tentunya, dan akan dialihkan bantuannya bagi KPM hasil validasi data baru. Mohon maaf tentunya ya. Kemudian poin selanjutnya ini kami sampaikan dengan berat hati bahwa bagi keluarga penerima manfaat atau penerima manfaat di tahun depan statusnya sudah meninggal dunia, mohon maaf, maka bantuannya tidak bisa dicairkan kembali ataupun tidak bisa dialihkan kepada ahli warisnya karena memang sudah dipastikan yang terdata sebagai penerima manfaat di tahun 2022 dan kondisinya sudah meninggal di tahun 2023, maka bantuannya akan dialihkan kepada hasil validasi data baru. Kemudian selanjutnya, bagi teman-teman sahabat sosial, pada saat proses verifikasi dilakukan ke lapangan dan tidak ditemukan alamat domisili, seperti bagi penerima manfaat yang sudah pindah domisili
dan tidak melaporkannya atau tidak dilakukan perbaikan, maka sudah dipastikan tahun depan bantuannya tidak akan cair dan digantikan kepada hasil validasi data baru. Nah, teman-teman, itu pentingnya jika pindah domisili bagi KPM, maka harus dilakukan proses perbaikan data. Data kependudukannya harus pindah domisili juga. Baik itu kartu keluarga ataupun kartu penduduk. Pindah domisili A ke domisili B itu harus dilaporkan ke Dinas Dukcapil. Kemudian selanjutnya yaitu ini khusus bagi penerima bantuan sosial Kemensos. Nah, salah satunya itu PKH. Jika sudah tidak memiliki komponen PKH, teman-teman pasti sudah mengetahui PKH merupakan bantuan bersyarat yang harus memenuhi syarat-syarat komponen yang telah ditetapkan. Di dalamnya ada komponen untuk ibu hamil, komponen anak usia dini, komponen pendidikan, kemudian komponen lanjut usia, dan komponen penyandang disabilitas. Jika dilakukan proses verifikasi nanti di awal tahun tidak ditemukan lagi atau tidak memiliki komponen PKH, maka bantuannya tidak akan dicairkan di tahun depan. Itu sudah dipastikan tentunya. Kemudian selanjutnya, teman-teman sahabat sosial, bagi yang memiliki data kependudukan, baik itu KK ataupun kartu keluarga yang bermasalah, apakah itu di Dinas Dukcapil tidak terdaftar secara online dan tidak sinkron dengan data DTKS, maka dipastikan bantuannya tidak akan cair di tahun depan. Maka itu perlu dilakukan perbaikan. Nah, teman-teman, sigap untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh pendamping sosial di wilayah masing-masing. Jika ada permasalahan di data kependudukan, segera lakukan perbaikan di Dinas Dukcapil. Nah, teman-teman, nanti bantuannya baru dicairkan jika sudah dilakukan perbaikan. Selanjutnya, teman-teman sahabat sosial, ini yang terakhir tentunya. Nah, jika terindikasi pada saat proses verifikator dilakukan ke lapangan, bagi keluarga yang sudah masuk dalam golongan mampu, nah ini sudah dipastikan bantuannya tidak akan cair di tahun depan dan digantikan dengan KPM hasil validasi data baru. Nah, teman-teman sahabat sosial, perlu diketahui bantuan-bantuan ini disalurkan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Di tahun depan tentunya ada target untuk PKH 10 juta KPM, untuk BPNT 18,8 juta KPM, untuk PIP anak sekolah 17,9 juta penerima manfaat dari SD, SMP, SMA ataupun SMK. Belum lagi untuk menerima bantuan yang lainnya yang telah ditetapkan tentunya. Maka itu perlu dilakukan proses verifikasi dan validasi data bagi setiap penerima manfaat. Yang penting teman-teman, bagi penerima manfaat tahun 2022 tetap koordinasi dengan pendamping sosialnya ataupun yang sudah menerima, silahkan lakukan data perbaikan jika ada masalah di data kependudukannya. Ini penting ya. Dan ingat, bantuan tidak bersifat permanen. Jika memang tidak layak lagi, maka akan digantikan dengan KPM hasil validasi data baru. Nah, teman-teman, itu poin-poin yang kami sampaikan. Nah, teman-teman sahabat sosial, itu poin-poin yang perlu kami sampaikan. Ini menjadi catatan penting yang perlu teman-teman ketahui, karena tahun 2023 pemerintah tentunya menetapkan bantuan yang akan cair di tahun 2023, apakah itu bersifat secara tunai ataupun bersifat secara non tunai tentunya. Terima kasih, jangan lupa di-share informasi ini. Jangan lupa di like video ini, sebarkan seluas-luasnya agar mereka juga mengetahui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.